Pernah dengar istilah kehamilan kosong atau blighted ovum? Mungkin ada di antara kita yang pernah dengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ini adalah kondisi yang seringkali bikin bingung dan pastinya menyakitkan. Nah, ini adalah salah satu penyebab utama keguguran di awal-awal kehamilan. Yuk kita bahas bareng-bareng, apa itu blighted ovum, kenapa bisa terjadi, dan yang paling penting, gimana cara melaluinya. Coba bayangin ya, hasil tes pack positif, 2 garis jelas. Gejala-gejala awal kehamilan juga mulai muncul, kayak mual atau payudara yang terasa lebih sensitif. Semuanya terasa begitu nyata. Tapi, pas USG, dokter bilang kantung kehamilannya kosong. Nah, inilah paradoks yang bikin sedih dan bingung dari blighted ovum. Oke, jadi apa sih sebenarnya blighted ovum itu? Secara medis, ini juga disebut kehamilan anembrionik. Artinya, proses pembuahan sebenarnya berhasil. Sel telur yang dibuahi berhasil nempel di dinding rahim, dan kantung kehamilan pun terbentuk. Tapi, entah kenapa, embrionya sendiri gagal berkembang atau berhenti berkembang di tahap yang sangat-sangat awal. Jadi yang kelihatan di USG cuma kantung kehamilan yang kosong. Nah, ini dia yang bikin kondisi ini jadi membingungkan banget. Di awal-awal, tubuh kita itu belum sadar kalau ada masalah. Hormon kehamilan, yang namanya HCG, itu tetap diproduksi. Makanya hasil tesnya bisa positif, dan semua gejala awal kehamilan yang normal pun kita rasakan. Nanti, begitu tubuh menyadari perkembangan embrionya berhenti, barulah kadar hormon ini menurun, dan tanda-tanda keguguran seperti kram perut atau flek bisa mulai muncul. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting untuk dipahami. Banyak banget yang setelah mengalami ini merasa bersalah. Bertanya-tanya, apa yang salah ya dari aku? Apa yang aku lakukan? Jawabannya tegas, ini bukan salah Anda. Yuk kita lihat kenapa ini bisa terjadi. Poin kuncinya ada di sini. Penyebab utama blighted ovum adalah kelainan kromosom. Ini terjadi secara acak pas sel-sel pertama kali mulai membelah. Anggap aja ini seperti seleksi alam, di mana tubuh kita secara pintar menghentikan kehamilan yang dari awal memang tidak akan bisa berkembang dengan sehat. Jadi please buang jauh-jauh pikiran kalau ini karena Anda kecapean kerja, salah makan, atau habis angkat yang berat-berat. Ini murni proses biologis yang benar-benar di luar kendali kita. Oke, karena gejalanya di awal mirip banget sama kehamilan normal, terus gimana dokter bisa tahu pasti? Nah, disinilah peran teknologi medis jadi sangat penting untuk memberikan kepastian. Satu-satunya cara untuk memastikan diagnosis blighted ovum itu ya lewat USG. Biasanya sih USG transvaginal karena hasilnya jauh lebih detail. Nanti, dokter akan melihat ada kantung kehamilan, tapi di dalamnya kosong, nggak ada embrio, dan pastinya nggak ada detak jantung janin. Konfirmasi ini biasanya baru bisa didapat setelah usia kehamilan masuk minggu ke-7 atau lebih. Setelah diagnosisnya pasti, fokusnya langsung beralih ke penanganan yang paling aman untuk ibu. Penting banget buat kita tahu apa aja pilihan yang ada supaya bisa diskusi dan ambil keputusan terbaik bareng dokter. Umumnya, ada 3 pilihan utama. Pertama, menunggu prosesnya terjadi secara alami. Artinya, kita membiarkan tubuh mengeluarkan sisa jaringannya sendiri. Tapi, ini harus tetap dalam pengawasan dokter ya. Kedua, pakai obat-obatan untuk memicu kontraksi rahim biar prosesnya lebih cepat. Dan yang ketiga adalah kuretase atau DNC. Ini prosedur bedah singkat untuk membersihkan rahim secara tuntas dan terkontrol. Mana yang terbaik? Nah, itu yang perlu didiskusikan dengan dokter, karena setiap pilihan ada plus-minusnya. Nah, ini super penting. Apapun pilihan penanganannya, keselamatan Anda itu nomor 1. Tolong waspadai tanda-tanda bahaya ini ya. Pendarahan yang banyak banget sampai harus ganti pembalut tiap jam, nyeri perut yang hebat dan gak tertahankan, demam atau menggigil, atau keputihan yang baunya aneh. Kalau salah satu dari gejala ini muncul, jangan ditunda, harus segera cari pertolongan medis darurat. Melewati keguguran itu pengalaman yang berat banget, baik secara fisik maupun emosional. Sekarang, yuk kita bicarakan tentang proses pemulihan dan gimana caranya kita bisa menatap ke depan dengan penuh harapan. Ada satu pesan yang harus selalu kita pegang erat-erat. Mengalami blighted ovum sekali, itu bukan akhir dari segalanya. Faktanya, mayoritas perempuan bisa kok dan berhasil punya kehamilan yang sehat dan normal setelahnya. Ini adalah sebuah pengingat yang penuh harapan. Nah, untuk bantu proses pemulihan, ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. Pertama, kasih tubuh waktu buat istirahat yang cukup. Kedua, penuhi lagi nutrisi dengan makanan yang sehat. Dan yang gak kalah penting, kasih diri kita ruang untuk pulih secara emosional. Gak apa-apa untuk merasa sedih. Jangan memaksakan diri untuk baik-baik saja terlalu cepat. Pasti pertanyaan, kapan boleh coba lagi ini muncul di kepala? Umumnya, dokter akan menyarankan untuk menunggu 1-3 kali siklus menstruasi normal dulu, biar tubuh benar-benar siap. Kalau misalnya, amit-amit, keguguran terjadi berulang kali, nah baru dokter mungkin akan menyarankan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya seperti tes genetik atau analisis sperma, untuk mencari tahu apakah ada penyebab lain yang mendasarinya.
Pada akhirnya, blighted ovum adalah sebuah bentuk kehilangan yang sangat nyata, walaupun seringkali nggak kelihatan oleh orang lain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan cuma soal medis, tapi juga soal kita sebagai teman, keluarga, dan komunitas. Gimana ya caranya kita bisa lebih baik lagi dalam mendukung mereka yang melewati kehilangan diam-diam ini? Dengan pemahaman, kita bisa menawarkan empati yang tulus, bukan sekedar simpati. Terima kasih sudah menyimak.